Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lupa pula salawat serta salam kami aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberi kita semua nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga dapatlah saya menyelesaikan tugas UAS GSDL atau Geografi Sumber Daya Lahan. Terima kasih juga kepada dosen pengampu Ibu Asnita Ode Samili SPD MPD. Oke, langsung saja hasil tugas UAS saya GSDL PPT dengan judul alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Oke, langsung saja sedikit pembahasan PPT mengenai alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Oke, di sini ada beberapa penjelasan yang ingin saya jelaskan terkait alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Yang pertama, alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian. Menurut Lestari mendefinisikan alih fungsi lahan atau lazimnya disebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagai atau seluruh kawasan lahan dan fungsinya semula seperti yang direncanakan menjadi fungsi lain potensi lahan itu sendiri. Ada juga faktor penyebab alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Contohnya proses terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke pengguna non pertanian disebabkan oleh beberapa faktor meliputi faktor eksternal atau adanya dinamika pertumbuhan perkotaan. Dengan adanya faktor-faktor tersebut menyebabkan perkembangan alih fungsi lahan pertanian semakin luas. Ada juga dampak alih fungsi lahan pertanian ke sektor non pertanian. Dengan adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian ini menyebabkan dampak terhadap lingkungan, terutama kerusakan lahan atau degradasi lahan. Yang kedua, dampak positif alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yaitu masyarakat yang tadinya hanya mengendalikan hasil pertanian saja. Kini masyarakat memiliki berbagai macam aktivitas yang dapat dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Di sini ada juga implementasi kebijakan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan. Di sini menjelaskan bahwa implementasi pada prinsip merupakan tahap dalam merealisasikan tujuan dari sebuah kebijakan dalam arti luas Solicin 2002,H.133. Mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai bentuk pengoperasionalisian atau menyelenggarakan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan atau stakeholder. Ada juga salah satu komponen dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai pendapat atau Solicin 2012 adalah keterlibatan dari stakeholder atau aktor dan organisasi publik dan privat. Mungkin itu sedikit yang bisa saya jelaskan tentang alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Kesimpulannya, alih fungsi lahan juga dapat diartikan sebagai perubahan untuk penggunaan lain disebabkan oleh faktor yang secara garis besar meliputi
meliputi keperluan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang makin bertambah jumlahnya dan meningkat tuntunan akan mutu kehidupan lebih baik. Terima kasih, mungkin itu saja sedikit penjelasan dari hasil tugas UAS saya, GSDL atau Geografi Sumber Daya Lahan. Mungkin itu saja tugas saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Mohon dimaklumi karena kita hanyalah manusia biasa yang tak luput dari salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.